Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Masya Allah, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa, penting banget, banyak banget nih hal-hal yang bermanfaat masuk di otak saya juga. Pokoknya enak banget, materi hari ini luar biasa, bikin semangat. Jamaah makanya siapin catatannya karena ini penting banget. Tema hari ini adalah numpuk harta atau numpuk amal. Masya Allah. Jadi itu bukan sebuah pilihan. Harta itu tetap menjadi baik kalau dipegang dengan orang yang baik. Kalau ilmunya ada. Kalau misalnya kita sudah belajar akhlak dulu kata Ustadz Maulana. Jadi bukan sebuah pilihan. Nah tapi gimana caranya supaya kita bisa mengumpulkan harta tapi juga mengumpulkan amal soleh. Nah kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, Afwan izin bertanya. Kalau misalnya nih orang terlalu fokus gitu ya mengumpulkan harta. Katanya kayak tadi tuh, aku kan nyatetin gitu pemasukan gitu ya. Bakal dicabut. Iya, tapi bakal dicabut. Terus kalau hartanya udah jatah rezeki di dunia udah habis, berarti kan kita meninggal, nauzubillah. Mau tahu? Ada solusi, mau. Gimana? Sebelum jauh sasam. Gimana? Mintanya jangan rezekinya. Lah terus? Tambahkan rezekiku. Iya. Jadi jangan minta dikeluarin semua ya? Bukan, tambahannya minta. Oh iya. Nah kalau pertanyaan aku tadi, benar nggak Ustadz? Nah, ini mau penjelasan. Kalau misalnya kita ngitung-hitung kan, maksudnya fokus dengan kan tidak boleh, betul. Hanya fokus memikirkan harta, maka dia akan dicabut. Apanya yang dicabut? Aduh. Fokus dengan harta, apanya dicabut? Apanya makanya langsung aja dijawab. Takut salah aku nih. Baik, Tafadhol, silakan guru. Ustaz Maulana, Ustaz Anas, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan dicabut nyawanya kalau udah habis jatahnya betul kan dicabut nyawanya subhanallah. Maka minta tambahan rezeki, tambahkan rezekiku ya Allah, tambahkan umurku, tambahkan rezekiku. Kemudian apakah yang dicabut adalah hartanya? Sebenarnya kata Imam Hasan Al-Basri, man arada dunya waqtaraha al-akhirah aqabahu Allahu bi sitti uqubat. Siapa yang mengejar dunia lalu mengesampingkan akhirat. Jadi akhiratnya dilupakan. Jadi karena ada juga orang yang dapat dunia, dapat akhirat juga banyak. Imam Malik tadi, guru Imam Syafi'i juga termasuk orang yang ketika beliau ngaji itu pakai pakaian yang terbaik, pakai kursi yang terbaik. Ditanya, wahai Imam, bukankah itu mewah banget hanya buat ngaji doang? Kata Imam, kalau diundang presiden pakai pakaian terbaik nggak? Kata muridnya, ya iyalah lah, ini acara yang dihadiri Nabi. Kenapa dari Nabi? Karena kita baca hadis Nabi ya pakai pakaian terbaik. Saya pakai pakaian mahal, subhanallah. Yang dihadiri presiden saya pakai pakaian terbaik, subhanallah. Jadi ada orang dapat dunia, dapat akhirat. Nah yang keliru adalah ketika mengejar dunia melupakan akhirat. Maka kata Imam Hasan Al-Basri dikasih 6 hukuman. 3 di dunia, 3 di akhirat. Salah satunya ada yang akan dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicabut sama Allah? Hukuman ketiga ini, akhadahullahu halawatal ibadah. Allah akan mencabut apa yang dicabut? Nikmatnya ibadah. Jadi nikmat ibadah ini yang akan dicabut dari orang yang hanya fokus mengejar harta lalu melupakan akhirat. Nikmatnya ibadah kurang. Ya Allah, udah mau Ramadan lagi, puasa lagi orang ini. Ya Allah, tidak ada nikmatnya, subhanallah. Padahal Nabi SAW ketika Nabi bersedih, ketika Nabi sedang susah, apa dia katakan? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, cepat-cepat sholat, ayo buru-buru sholat yuk, pengen seneng nih hati nih. Ada orang, ayo dong cepat-cepat selesai sholatnya. Jadi kebalikannya, ada sahabat Nabi SAW, Urwah, ketika terkena daripada anak panah kakinya, lalu mau diamputasi kakinya, apa kata Urwah? Jangan cabut anak panah tersebut dengan obat bius, tapi cabutlah anak panah tersebut ketika saya sedang sholat sunnah. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya ibadah. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya sholat, tidak akan merasakan apapun. Sama kalau misalnya kita ngambil contoh simpelnya di zaman sekarang, kalau anak kecil kita sudah pegang handphone, sudah lagi main game di handphonenya, disuruh makan nak, nggak? Makan nak, makan. Kira-kira makan penting nggak? Penting. Orang bisa lapar nggak? Bisa. Anak itu lapar nggak kira-kira? Lapar. Kenapa dia nggak mau makan? Karena sudah merasakan manisnya game. Aduh. Sama dengan orang yang sedang menikmati ibadah dan merasakan manisnya ibadah. Dia punya masalah, sedih nggak? Sedih. Dia kehilangan harta, sedih nggak? Sedih. Dia kehilangan suami, sedih nggak? Sedih. Kehilangan daripada keluarganya, sedih nggak? Sedih. Punya masalah nggak dia? Punya. Tapi ketika sholat, hilang.
tidak berasa itu. Anak kecil ketika sudah main game tidak berasa laparnya, tidak berasa ngantuknya, tidak berasa capeknya ketika sudah main. Kenapa? Merasakan nikmatnya main gitu. Sama dengan orang yang merasakan nikmatnya ibadah, maka dia akan melupakan semuanya, subhanallah. Tapi kalau orang yang sibuk numpuk harta melupakan akhirat, dicabut semua itu. Sehingga kalau sholat, aduh panjang banget sih bacaannya, aduh nggak suka gue kalau ini yang imam nih panjang banget. Khutbah, aduh panjang banget sih khutbahnya. Lagi dengar penceramah, panjang banget sih ceramahnya, lama banget ditutupnya, subhanallah. Aduh, nauzubillah. Tapi kayaknya saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Lagi sholat buru-buru selesai astagfirullahaladzim. Berarti nauzubillah itu berarti takutnya nikmat dalam beribadahnya dicabut ya sama Allah. Dicabut. Jadi hartanya tetap ada, Allah kasih. Yang namanya rezekinya tetap ada sama Allah, tapi yang dicabut adalah nikmatnya ibadah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Aduh, ini jadi ketampar banget nih sama kisahnya. Baik jamaah Islami Indah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Bicara soal mengumpulkan harta atau mengumpulkan amal, saya mau tanya sama Ustadz Maulana nih. Iya. Dari tadi kita bicara soal kalau misalnya mengumpulkan harta, udah jelas hukum-hukumnya gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya dalam Islam apakah diperbolehkan kalau misalnya kita sibuk aja mengumpulkan amal gitu, tanpa memikirkan harta gitu ya. Tapi yang penting, biarinlah saya mah nggak usah kerja, yang penting saya sholat nggak kelewat, ngaji, sholat sunnah, tahajudnya dapat. Nah ini mohon penjelasannya. Silakan, Baik, Bu. izin Ustaz Sam dan Ustaz Anas Kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Amin. menjadilah mulia karena memuliakan atas apa yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Salah satunya, alhamdulillah, kita diciptakan oleh Allah untuk inni ja'ilun alifatan fil ardi, untuk jadi pengurus, merawat, menjaga bumi ini. Di antaranya adalah bagaimana kita meratakan nikmat Allah. Sekali lagi, meratakan nikmat Allah. Ketahuilah, ibadah memang penting, tapi ada kalanya kita harus berakhlak dalam beribadah. Berakhlak dalam beribadah. Berakhlak dalam beribadah. Banyak orang karena mau mencium ajaratul aswad sampai sikut-sikut orang. Iya betul. Ya itu berakhlak dalam beribadah. Atau banyak orang tadi betul kata Ustaz Anas tadi, menyinggung perasaan orang. Tidak semua orang miskin mau dipajang. Betul. Untuk dipermalukan, tidak. Bagusnya antarkan sedekahmu itu, zakatmu itu kepada orang miskin. Ya. Masya Allah. Kalau perlu sembunyikan. Kan bagikan kotoran. Memangnya WC yang datang. Kan kita ke WC. Iya. Iya, kita kebelet masa WC-nya yang perintah kita. Dan tidak pernah ada ngomongin. Banyak banget. Gak pernah ada menceritakan. Kalau perlu disembunyikan kan. Ya. Ya. Ini berakhlak dulu. Astagfirullahaladzim. Berakhlak dalam beribadah. Kemudian, mohon maaf, bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Bukan amal. Tapi yang menyebabkan orang masuk surga adalah ridha dari Allah. Maka raih ridha Allah. Bisa jadi ada orang berdoa. Kira-kira yang mana ada orang berdoa, ada orang tidak berdoa, tapi lebih diterima doanya dia. Kok bisa Ustaz? Karena dia bersedekah. Ya Allah. 10 orang disedekahi, berarti 10 orang doain dia. Subhanallah. Kalau dia berdoa kan sendiri. Ya. Tapi kalau dia bersedekah 10 orang, berapa yang berdoa? 10 orang. Ya Allah panjangkan umurnya. Ya Allah mudahkan rezekinya kan. Jadi bisa jadi ada orang bersedekah lebih banyak doanya. Subhanallah. Iya. Ada lebih hebat lagi, memberi makan orang. Gara-gara dia memberi makan anak santri, sampai anak santri itu ngaji. Masya Allah. 3 juz. Berarti yang kasih makan tadi dapat pahala kan? Iya. Jadi sesimpel itu ibadah itu. Jadi enggak usah udah. Tidak. Ibadah itu luas. Ibadah itu luas. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustadz Maulana, terima kasih. Masya Allah, jadi pentingnya kita itu kalau misalnya bersedekah, makanya mungkin di Indonesia Iya. itu banyak syukuran, ngundang Iya. orang gitu ya. Bagus syukuran, kasih makan Masya Allah. orang. Nggak ada ruginya itu. Masya Allah. Ada Jumat berkah, itu Iya. cerdas itu. Betul sekali. Menurut saya orang yang bisa kasih makan orang itu cerdas. Betul. Masya Allah. Baik Ustadz Maulana, terima kasih. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita nih. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Anas. Ustadz, ada nggak sih, kan dari tadi kita bicara supaya bisa seimbang gitu ya, kita beramal dan juga kita juga bisa mencari nafkah, mengumpulkan harta juga gitu. Ada nggak sih doa supaya kita tuh bisa sekaligus nih, kita mencari harta tapi juga tetap tidak lupa beramal dan tidak lupa kepada Allah. Soalnya kebanyakan kalau misalnya doa tuh biasanya yang saya dengar tuh condongnya kepada harta terus gitu Ustadz. Nah ini mohon penjelasannya, silakan. Ya.
adakah doa yang kalau kita baca semuanya kena Ya, itu? iya. Iya. Itu yang kita pengen kan Siap nih pastinya. catatannya nih jamaah. Iya. Penting nih. Jadi gini, kalau kita meminta kepada Allah, mintalah apa yang bisa melahirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli Masya ala Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Ya. kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa sih yang tidak Allah kasih buat kita? Pasti. Jangankan kita minta, tidak minta pun Allah pasti akan kasih. Kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang disampaikan Ustaz Maulana tadi, gapai ridhonya Allah, maka kita akan dapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Dan insya Allah dengan ridhonya Allah, maka akan lahir semua apa yang kita harapkan dan apa yang kita panjatkan. Amin. Nah, sering orang bertanya, ada nggak Ustaz doanya? Banyak doanya. Sepertinya kalau di dalam sholat ada juga doa. Kalau kita baca di dalam sholat, pertama istighfar. Nabi Nuh juga mengajarkan kepada kita. Ketika Nabi Nuh mengatakan, semuanya kau minta ampun kepada Allah. Nanti kalau kau minta ampun kepada Allah, wa yumdidkun, maka Allah akan memanjangkan, memberikan amwal, bukan hanya mal, amwal wal banin, bukan hanya satu, tapi Allah akan memberikan harta yang melimpah, dan juga Allah akan memberikan keturunan yang banyak. Makanya pertama, kalau kita kepingin minta kepada Allah rizki kita dan diberikan kemudahan supaya kita tetap istiqomah, rizki banyak, tetap istiqomah dekat kepada Allah, yang pertama jangan tinggalkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Sebab sholat ini kunci segala-galanya. Kalau kita sholat dan kalau kita tidak meninggalkan Allah, insya Allah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, makanya di dalam sholat itulah kenikmatan yang luar biasa. Yang ketiga, ada beberapa bacaan, khususnya bacaan suratul Fatihah. Biasakan. Makanya kalau kita merenungkan bacaan suratul Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim, baknya saja itu sudah memiliki 14. Di antaranya ada ghayah, ada istidrak, ada juga musahabah. Kalau kita lihat dari bahasa baknya. Kemudian ada ismun, ada Allah, bismillah, ada ar-Rahman, ada ar-Rahim, ada 5 dalam bismillah itu. Makanya ada yang mengatakan kenapa bak itu hurufnya ada begini kemudian ada tengahnya. Iya. Artinya apa? Kalau kita perbaiki hati kita, maka pasti akan mendapatkan. Nah, makanya doanya apa nih yang kita mau baca? Ya. Kita baca nih bareng-bareng. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfina Allahumma kfina bihalalika Bihalalika an haramika an haramika wa bifadlika wa bifadlika amman siwa. amman siwa. Kalau ini kita baca khususnya nanti di hari Jumat, dan buat ibu-ibu biasakan baca ba'da salatil asar. Insya Allah Allah akan tumpahkan rizki yang melimpah dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah nambah ilmu baru. Kalau aku biasanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mau nggak? Nah, Doanya lebih hebat lagi. Apa tuh Ustaz? Ya Allah, semua yang diminta oleh orang-orang yang berdoa berikanlah juga kepada aku. Amin. Waduh, dapat banyak. Pinter ya Ustaz tuh kalau ngakali mensiasati doa atau misalnya supaya doanya dijawab. Masya Allah, doa betul. sapu jagat tuh. Iya. Bersih semua. Waktu umroh, orang-orang semua umroh. Ya Allah, semuanya doa di sini diaminkan Ya juga. Allah, di Masjidil Haram. Ya Allah, semua yang diminta oleh orang berikanlah juga kepada aku. Amin. Ya Allah. Amin. Pantes ya Allah rezekinya mengalir terus. Baik, Masya Allah, alhamdulillah jamaah. Nah, karena makin banyak nih yang bertanya, Ustadz, gimana kalau kita masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik jamaah, kita langsung aja bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu saya mengumpulkan harta dari kerjaan, maaf yang kurang baik, dan maaf mungkin ada harta haram yang terkumpul. Saya mau tanya, apa dengan melakukan amalan zakat, harta otomatis semua harta saya bisa bersih? Dan berapa ukuran zakat harta itu di dalam Islam ya Ustadz? Masya Allah. Ini mungkin pertanyaan akan dijawab melalui tausiah oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, tabe Ustaz Anas Kurdi, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu memang membersihkan harta.
Zakat itu, harta zakat tadi seperti yang disampaikan guru kita Ustaz Maulana, bahwa seperti kotoran. Jadi kotorannya harta itu akan keluar. Subhanallah. Kemudian zakat harta itu bagaikan cancer di dalam tubuh manusia. Jadi kalau dia punya 100% harta, maka 2,5%-nya ini adalah cancernya. Keluar 2,5% supaya tidak merusak yang 100%. Kapan tidak keluar yang 2,5%, maka akan rusak 100%. Subhanallah. Jadi orang mengeluarkan harta zakat itu untuk membersihkan hartanya. Berapa ukurannya? 2,5% per tahun, tahun hijriah, dan per 80 gram emas. Kalau mau hati-hati, ada juga 85 gram emas, tapi kalau lebih hati-hati lagi kalau mengatakan 80 gram emas. Ya, setara dengan 80 gram emas yang tinggal selama 1 tahun hijriah, maka itu yang keluar daripada zakatnya. Itu 40 hitungannya. juta keluar 1 juta. 40 juta, dari 40 juta hartanya keluar 1 juta. Ya, jadi kalau 80 juta keluar 2 juta. Subhanallah. Jadi dia hartanya keluar daripada 2,5% untuk wajibnya. Kalau kata guru kami, kalau mau aman 2,5% keluar itu wajibnya, 2,5% tambah lagi, jadi 5% yang keluar, maka yang 2,5% yang melindungan yang tinggal. Jadi 2,5% untuk mengeluarkan kotorannya, 2,5%-nya untuk melindungi si 100% Kalau tadi. saya Subhanallah. 10%. Masya Allah, tabarakallah. Lebih apalagi menjadi benteng, untuk hartanya. Tapi yang keluar zakatnya ini adalah harta yang nisab dan haul. Kalau untuk perolehannya, yang namanya harta yang haram tetaplah haram. Yang namanya daripada penghasilan yang haram akan tetap menjadi haram. Kalau dia sudah jelas haramnya, maka jangan dikonsumsi, jangan dipakai. Dipakai buat apa jadinya? Jadi meskipun dia keluar 50% zakatnya, tetap haram dia. Kalau udah jelas haram dari awal, tetap mau dia 75% kayak zakatnya, tetap haram karena ketahuan dari awal dia adalah yang haram. Subhanallah. Maka dikeluarkan itu, jangan dipakai. Dipakai buat apa? Buat fasum, buat jalan, buat bantuin bangunan-bangunan, tapi jangan dipakai oleh orang yang bersangkutan karena dia tahu persis bahwa ini adalah uang yang haram atau harta yang haram, maka dia jangan pernah untuk memiliki apalagi mengkonsumsi daripada harta yang haram tersebut. Tidak serta-merta jadi bersih karena zakat 2,5% tadi, mau 70% juga tetap daripada haramnya. Ya. Iya, subhanallah. Masya Allah, alhamdulillah jelas nih hukumnya, tidak bisa diganggu-gugat nih. Baik, Ustaz Syam, terima kasih, mudah-mudahan terjawab. Jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dari media sosial. Jadi tetap di Islamitinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.